situasi sosial apa kebutuhan apa yang ada di kita. Nah, dari sana kalau wirausahawan itu nanti akan otaknya itu langsung tik gitu. Oh ini berarti ada peluang di sini. Nah, misalnya. Oke. Sekarang untuk ngerting itu apa tandanya? Itu apa namanya? Tadi kan kalau kita lihat tuh ngertingnya dengan space planning kan? Ya. Ini ngertingnya dengan apa? Parameternya apa? Ngertingnya itu sebenarnya itu harus jam terbang sih sebetulnya ya. Ya harus jam terbang. Cuma kita kan bisa lihat sebetulnya kalau sesuatu itu apa namanya kira-kira dibutuhkan banyak orang dan itu bukan banyak orang menjadi solusi suatu masalah dari banyak orang. Demandnya tinggi ya. Ya demandnya tinggi, ada permintaan. Kan ada sebetulnya kalau kita mau ngomong itu kita kadang ada beberapa mungkin suatu usaha atau produk itu kita bikin dulu apa berdasarkan dari adanya demand. Kalau apa namanya kita bikin dulu biasanya ya bisa bikin, mungkin sudah bisa bikin produk itu, bisa bikin usaha, sudah bisa bikin suatu apa namanya produk, tapi nggak ada yang beli, kita susah nih, udah bisa bikin produknya nggak ada yang beli. Tapi kalau kita berangkat dari demand-nya sudah ada, nah kita tinggal masuk di situ apa sih yang produk kita atau jasa kita yang bisa menjadi solusi dari ini benar loh. Anda harus jadi Mas Alfi selalu saya pojokkan untuk membuatkan kata karena kita sepakat apa bedanya otodidak dengan akademisi kan? Apa? Diksi kan? Jadi akademisi dengan otodidak bedanya diksi kan? Ya. Makanya mungkin ada orang yang sangat pintar gambar, sangat pintar bisnis, tapi dia kalau ditanya dia nggak bisa menghasilkan fisika. Nah, bedanya akademisi itu dia menghasilkan fisika. Makanya kita tercerminnya lewat tulisan. Ya. Jadi tidak ada sarjana yang tidak menulis. Tahu ya? Karena kelihaian dia menulis itu mencerminkan kekayaan diksi kata. Tahu ya? Nah, kalau nggak ada, nanti Anda coba nulis satu paragraf. Kalau diksi kata Anda miskin, itu nanti ketemunya yang adalah yang. Nah, itu menunjukkan bahwa Anda miskin diksi kata. Dong ya? Itu artinya Anda tidak masuk ke dalam program jurusan akademisi. Ya. Pembedanya cuma itu. Nah, Mas Alfi nanti kita semua akan menghasilkan kata-kata yang diksi katanya itu berdenyut gitu. Nah, nanti ini menjadi penting karena ini kalau di dunia bisnis apapun ada yang namanya think tank ya. Think tank. Tapi thinknya bukan bahasa Inggris. Kayak ada lampu di sini. Nah, ada lampu. Nah, kalau di bahasa Inggris itu ada namanya think tank. Think tank itu adalah orang kalau butuh apa-apa tuh menghubungi dia. Dong ya. Tukang pikir. Jadi aku mau bisnis di Jogja. Masa ini ada orang mau bisnis hotel yang dihubungi beliau artinya dia sebagai bank. Ya. Itu kalau Mas Alfi ngomong di hotel trip itu dijual 16M tapi kurang besar, dia percaya. Ya. Dia tidak usah dihubungi lagi, disuruh lagi, enggak. Itu namanya think tank. Nah, itu nanti kamu keluarnya business planning. Jadi kita bilang Rami gitu, yang ngomong ke kamu coba lihat business planningnya. Dong ya. Dan tidak semua orang itu tidak business planning. Makanya desainer itu yang membedakan konsultan dengan kontraktor adalah kalau kontraktor bisa mengerjakan, ya karena dia intinya tuh manajemen tukang sebenarnya. Dong ya. Material tukang waktu. Tapi kalau konsultan dia adalah manajemen space planning. Dong ya. Jadi dia bisa menghasilkan sesuatu berdasarkan space planning. Mas, oke. Timnya itu apa kira-kira selain demand? Ya, demand. Ya. Apa namanya? Momen ya, momentum. Ah, ini saya setuju. Momentum jadi waktu itu tuh momennya apa? Pas gak dengan apa namanya
gambar ya. Jadi kalau mau beli rumah tuh kumpulin brosur dan pameran karena dia pengen beli. Oke. Itu beda ya, beda. Lah, kita desainer itu adalah bagaimana caranya dia membeli jasa kita. Tahu ya? Dunia kan ketemu di sini ya. Dia pengen beli. Artinya orang-orang teman-teman yang Mas Alfi itu jadi orang kaya itu punya penyakit dia nggak punya sabar. Ya, orang punya uang itu nggak punya sabar. Ya, jadi kalau temannya ini ngomong krim tidak cocok, saya ngomong kayaknya udah terus bentar lagi mau dibeli teman dulu. Dia kemungkinan beli, dong ya? Karena dia punya sifat momen, nggak tahan kalau beli orang. Ya, makanya Anda lihat kalau di orang-orang itu musuhnya tidak sabar, dia selalu tidak sabar. Ya, saya pengen ini momen ini penting buat kita. Karena kalau demand, seniman itu punya penyakit, dia tidak mau menjadi nomor. Nah, dia ingin momentumnya itu sebagai nomor satu. Makanya tadi kalau disebutkan, kita tunggu lihat dia jadi banyak kami. Ya. Nah, seniman itu punya penyakit kalau ini sudah banyak orang, dia tidak akan masuk ke sana. Makanya banyak seniman aneh-aneh malah akhirnya menghasilkan ini. Karena ini belum pernah ada, belum pernah tulis. Itu memang menjadi, tapi karena dia juga mengambil resiko, ya. Dan hebatnya Adeko ini sampai sekarang tidak ada nama seniman, tidak keluar namanya. Yang Bu Hemi tadi nggak, dia hanya kelompok orang yang waktu itu memakai sebuah gaya yang berbau dekorasinya itu kotak-kotak kayak macam mesin ya. Karena dari rumah alam orang di Kota Baru biasanya sembilan jadi dia ada dua, yang satunya organik namanya suku, namanya sulur-sulur, yang satunya itu. Oke, momen menarik, momen. Ya. Saya mau menanggapi yang apa namanya penyakitnya seniman atau desain. Ya, saya dulu punya pengalaman, saya juga punya teman, dia arsitek juga, mungkin pasti sudah tahu. Cuma dia itu arsitek tapi malah kayak seniman gitu, lebih seniman daripada seorang sarjana teknik gitu. Jadi karya-karyanya itu bagus, cuma dia itu tidak bisa memanage dirinya gitu. Jadi ya biasanya kalau seniman itu kan biasanya pengen beda, pengen ini, egonya itu agak tinggi. Ini yang saya share ke teman-teman semua ya. Egonya agak tinggi, jadi pengennya itu ya seperti ini gitu. Nah, padahal kan kalau misalnya kalau mungkin seniman artis murni itu bisa ya seperti itu. Tapi kalau teman-teman di sini kan desainer interior itu kan mesti menghadapi klien tuh. Entah itu kliennya personal atau kliennya corporate, itu kan mesti ngadepin klien tuh. Nah, klien itu kan dia yang punya proyek, dia yang punya uang itu kan nggak mau juga kalau terlalu didikte, terlalu mengikuti desainer interiornya. Jadi ya mau nggak mau tetap nanti kalau teman-teman semua itu berhadapan dengan klien itu ya kita harus bisa apa ya, kalau orang Jawa itu yang ngomong apa sih kebutuhan kliennya gitu. Kebutuhan kliennya seperti apa, kita ngomong nanti kita sesuaikan dengan, kalau kita sudah punya ciri khas ya, mungkin desainer itu punya ciri khas tertentu ya yang melekat padanya, yang ingin dia jadikan itu suatu trademarknya dia gitu. Ya kita masukin ya di situ dikit gitu. Yang penting apa yang dimenuhi kliennya itu terakomodir gitu, jangan belum kita sudah ngotot pakai apa yang dibutuhkan gitu ya. Karena itu biasanya itu akan mental gitu ya dengan klien yang kita. Karena teman saya ada yang seperti itu, dia ngotot, kliennya juga ngotot, ya akhirnya ya deal gitu. Dan apa namanya, seringkali bahasanya itu agak beda gitu, agak nyambung gitu lah para klien dengan desainernya gitu. Memang nggak tahu, mungkin kalau kalian nanti bikin perusahaan gitu, di perusahaan itu ada yang bagiannya itu
desain aja lah. Tapi untuk deal dengan klien itu ada orang itu sendiri gitu yang memang dia pintar untuk nego, pintar untuk komunikasi. Karena itu menentukan nanti desainnya bagus tapi nyampaikannya itu nggak enak atau itu ini ya apa namanya seringkali jadi problem gitu. Itu karena terjadi di teman-temanku gitu. Juga aku yang ngalamin sih, maksudnya punya apa ya akhirnya desainnya bagus tapi orangnya kok jadi gitu karena gitu. Jadi dari malas gitu. Nah, saya saran sama punya teman itu bahwa punya apa manajer atau apa ya untuk dealing ke orang gitu biar sayang karya itu bagus. Sebenarnya kalau dia desain arsitek itu bagus, cuma kalau kamu ketemu klien langsung tuh klien itu langsung ilfil juga. Oke, gitu ya. Jadi kamu nggak tampil gitu. Nah, itu tadi kan lebih bisa. Ya. Oke, jadi kayak saya apa tuh nasihat dari kan. Luwes. Nah, itu gitu. Ya, karena memang untuk melahirkan karya itu kayak ibu-ibu mau melahirkan anak. Jadi kita itu kan mengurusin karyanya sendiri itu kita sudah nggak peduli sama orang lain, dong ya. Karena untuk melahirkan itu, dan kita sebenarnya butuh orang ya yang memahami bahwa kita sedang mengejar untuk melahirkan. Nah, itu bisa dipahami kalau kamu famous, dong ya. Sehingga kamu ditunggu mau melahirkan. Dong ya. Tapi kalau kamu belum famous, ya itu kamu perlu bridging orang lain. Yang masalah itu ya sudah. Ini bedanya kita dengan dia. Kalau kita itu egonya yang dipupuk egonya. Karena kalau kita tidak dipupuk egonya, kita nggak melahirkan. Kita senang lihat orang lain. Ini lucu, ini bagus, ini baru keren. Kita ngikutin terus gitu ya. Tapi kita tapi seniman itu tugasnya adalah mengajar untuk melahirkan. Dan itu memang energi semua hidup. Ya. Jadi kalau kamu belajar satu itu terbukti sukses dan kamu famous karena itu, ya kamu bebas melahirkan kapanpun dimanapun, kan itu juga. Tapi untuk awal itu makanya di tempat kita itu yang dibutuhkan kan setuju sih ya manajer kayak di Pradono itu kalau dia sebenarnya orang yang nggak pede untuk menjual karena satu dia punya gap, satu pernah daftar isi nggak ya di Pradono, di Pradono ya Budi di Pradono arsitektur tapi dia pakai bentengnya itu nggak tulungan ya, dia pakai manajer itu kalau kliennya datang itu tinggal Bapak mau menghendaki desainnya Pak Budi Pradono ini pembayarannya mau pakai yen atau US dollar dong ya. Dia memfamaskan dirinya sendiri, tapi memang orangnya pantas. Tapi dia membentengi hubungan barrier seolah-olah kalau kamu nggak ini, kalau nggak bayar pakai ini bapak nggak dapat desain. Dong ya, itu caranya. Jadi Budi Pradono sendiri yang ketemu orangnya ya tentunya beli, ya dibeli. Karena dia butuh melahirkan itu. Karena begitu dia terima uangnya, itu kepala itu gering-gering dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena untuk melahirkan itu nggak gampang. Artinya karena stres malah dia stres. Wirawi nggak jelas. Makanya saya itu mendekati orang-orang yang punya kapital itu untuk memahami cara pikirannya. Karena saya sering dulu beban. Kadang-kadang kalau saya sudah menjual sudah bagus gitu. Terus biasa mereka kalau sudah bagus itu undang koleganya untuk dipamerkan. Tahu ya? Bu, datang tempatku nih, aku bikin begini bagus. Begitu saya ketemu orang yang ngomong, tapi sayang, ya, tapi sayang, sayangnya apa ya? Apa gitu? Bu, saya sudah menaruhkan waktu dan dan ibu bisa lihat, ya, bahwa dengan desainer ini menjadi efisien dan jadi. Dan ibu harus melihat kalau saya punya uang, saya punya uang. Karena apa? Karena saya tidak ada manajer itu, sehingga nama-namanya itu, walaupun kadang-kadang terus dia menjadi klien loyal saya juga bisa. Ya. Tapi ada juga yang dia terus menghindar. Nah, saya menghindar itu mendeteksi bahwa dia bukan kelas saya. Kalau ya. Karena kita harus punya kelas sendiri. Semakin Anda mengikuti kelas, mama sekarang harga per meter gitu, terus ada kelas datang lagi dengan harga per setengah meter gitu.
Anda ngikutin itu, hancur. Anda harus punya langit sendiri untuk naik kelas sehingga Anda main di sana. Semakin tinggi di sana, Anda semakin nyaman. Ya, kalau Anda semakin piramidnya ini turun, Anda sudah kalau lulusan perguruan tinggi itu harusnya sudah di level di sini. Ya, di sini menuju di sini. Begitu Anda turun di sini ketemu yang namanya tukang. Oh, jangan salah, tukang itu sebagai kaya. Ya. Kamu pengen kaya. Marketing. Ya. F1. Ya. Bahkan orang umum itu yang jadi di sini. Ya, dan ini sudah ada di teknologi semua. Anda kalau pakai beta itu, Anda ngetik prompt kata-kata, sudah jadi ini. Anda login journey atau dalih, nggak perlu belajar krimi. Langsung ngetik itu bahkan scan dari majalah foto dimasukkan ke situ. Warnanya putih kamu ubah menjadi red background. Dong ya, jadi kita menghasilkan ini kita butuh beliau dan orang peneliti. Karena untuk memahami bagaimana kita jualan. Ya. Karena kalau kita punya produk tidak punya apresiator, tidak punya orang yang mengapresiasi, ya itu frustasi. Terus bilang desainer punya indah, punya desain kejam. Karena memang ini mengacau. Tukang itu begitu gambarnya sudah kelihatan, dia langsung bisa bikin. Tapi kamu belum tentu bisa bikin kayak orang. Kamu suruh gagal aja setengah mati paling tapi begitu dia lihat gambarnya langsung dia bisa bikin. Bahkan dia tahu baik-baiknya definisinya, siapa yang mengerjakan, berapa hari dia bisa. Ya, jadi kita rahasianya memang di sekolah ini gambar. Dong ya, sekali ini dua makanya beragam itu sebelum ini desain kan. Mau bayar desainnya ini kan? Ya sudah atau dia iya. Ya itu belum lihat, cuma karena dia membangun itu sehingga makin lama makin famous. Sombong amat. Ya. Nah, jadi kita butuh itu. Makanya mungkin Anda sudah mulai melihat siapa Anda nanti, ya. Atau siapa teman Anda bisa jadi manajer. Karena desain interior itu multidisipliner. Nah, kalau Anda masih menganggap desain interior itu adalah desain interior sendiri, kemungkinan Anda menjadi ilustrator. Mainnya makin lama dengan investasi yang makin tinggi. Dan itu 80% judi. Ya, desain itu 80% judi karena satu momentumnya itu jalan. Proses desain dibatasi apa? Dua apa? Waktu sama biaya. Jadi hukum besi desain itu dua, waktu dan biaya. Kalau lukis itu tidak dibatasi dia. Waktunya bisa 5 menit menghasilkan lukisan 4M, tapi juga bisa 3 tahun jadi bisa. Kalau kita sudah ditentukan oleh waktu dan biaya, biayanya segini, waktunya segini. Waktunya semakin cepat, biaya semakin tinggi. Ya. Semakin lama juga bisa semakin. Makanya hukum mesinnya adalah waktu dan biaya. Oke, Mas Alfi, saya sekarang ingin dilanjutkan tentang momentum ini. Bagaimana sih menangkap momentum, tanda-tanda momentum untuk bisnis ya? Kan? Ya, biasanya kita kan juga sekarang kan informasi juga banyak ya, lebih banyak dari mana-mana juga ada gitu, online, dari teman, dari online berapa. Kita kan juga akan tahu trennya ke depan apa atau tren saat ini seperti apa. Nah itu kan kita bisa dari sana menentukan momentumnya pas apa enggak, tren atau sekarang ataupun yang akan datang. Jadi memang kita harus aware dengan situasi ya, dengan tren saat ini ataupun yang ke depan nanti. Jadi kita momentum yang kita ambil itu pas gitu, jadi nggak lewat. Mungkin kemarin waktu pandemi itu momentumnya nanti kita bisnis ini apa namanya, masker, sanitizer dan lain-lain. Cuma kan kita juga bisa membaca sampai kapan nih kayaknya pandemi ini akan longgar gitu ya. Nah, kita bisa lihat di luar negeri trennya seperti apa, terus kebijakan luar negeri seperti apa, mungkin pandemi seperti itu. Nah kita sudah tahu ini kayaknya nanti beberapa bulan ke depan ini udah ada sanitizer ataupun masker ini udah nggak akan
oke lagi lah ya udah kita mulai pelan-pelan kalau yang tadinya top ya udah lepas dan lain-lain gitu. Jadi kita apa namanya tidak terjebak dalam suatu kondisi yang tidak tepat gitu ya. Jadi memang kalau sebagai wirausahawan ya semua itu sebetulnya kita itu wirausahawan karena kita akan mendevelop diri kita untuk berkarya dan menghasilkan sesuatu ataupun memberikan solusi dari masalah yang dimiliki oleh klien. Jadi kita harus pintar-pintar menangkap momentum itu dan membaca tren ke depannya seperti apa. Dari sana kita akan bisa menangkap peluang dengan baik. Dulu saya pernah waktu kuliah itu dikasih buku sama dosen saya itu judulnya agak lupa cuma jadi gambarannya itu kalau kita nembak bola itu jangan diikuti. Itu kalau kamu ikuti saya bolanya ke sana senapan dari kesini terus kamu ke sana pasti nggak kena. Nah, kamu bolanya dari sana, kamu senapannya dari sini, gerakannya apa namanya, terus nembak dor. Ini ibaratnya apa? Kita ini masa sekarang sih, masa sekarang ke masa lalu, sekarang dan masa depan. Kita harus bisa membaca masa depannya kayak apa. Nah ini harus kita trennya berjalan, ini kita sudah antisipasi. Jadi ketika momen tiba waktunya, momentumnya tepat, itu kita nembaknya benar gitu. Kalau kita ngikutin dari belakang, wah itu mesti nggak bisa ngikutin itu. Tapi kalau kita dari sini antisipasi, nah itu antisipatif itu yang akan apa namanya kita lebih tepat menembak sasarannya seperti itu. Begitu Pak Tidak? Oke, menarik ya. Jadi teknik menembak. Nah, ngomong-ngomong tentang teknik menembak itu gurunya tadi itu siapa? Namanya? Atau gurunya? Ayo apa itu? Pak Jujur apa ya? Oh, learning from the future kan? Oh, memang gitu. Jadi Mas Alfi tolong ceritakan background pendidikannya. Belum kenalannya kan gitu. Ya, karena kalau awal-awal kenalan itu pakai basi. Saya termasuk itu kalau kenalan dengan cewek itu enggak langsung ngobrol. Ya ngobrol dulu. Terus oh, saya sudah bikin dulu. Ya, jadi saya tipe kayak binatang gitu. Sudah itu baru berhasil. Dan itu efektif. Dan itu efektif. Ya, dan itu saya ajarkan ke anak laki-laki saya. Dan terbukti dia kelas 3 SMP sudah punya cewek tercantik di sekolah. Makanya kalau masih ada jenis-jenis. Ya, karena yang bisa ngomong langsung, hey, Airborne itu hanya orang famous. Yang kenalan terus nembak gitu, nice to meet you, terus I want to marry you, itu hanya dan itu hanya ada di film menurut saya. Ya, dong ya. Dan kalau kamu ketemu laki-laki itu paling dia akan juga melakukan itu ke perempuan-perempuan lain. Ya, karena dia punya formulanya. Jadi percayalah saya dengan insting binatang kita. Ya itu lebih efektif kan. Karena saya dulu tuh waktu kecil nenek saya tuh saya pakai kaos singlet itu lari main bola terus panggil lebaran dikasih uang saya bohong terus sampai saudara saya bawa mandi nenek saya nggak bilang iki sesuk pacare oke dari laki-laki yang kecilnya bau lawan jenis dan itu saya deteksi anak saya laki-laki bobot sampai ya pikiran Anda cewek-cewek itu nggak suka tapi alam bawah sadar itu sama gitu ya percayalah ya kalau saya kan Anda sering lihat anak kecil yang saya bawa ke kampus itu kalau tidur dia mengendus-endus ke ketek saya ya itu alam bawah sadar. Dan Anda itu juga anak-anak kecil yang bisa aja, ya Anda akan melakukan yang sama, ya itu percayalah. Nanti Anda ketemu lama-lama bukan karena wajahnya, bukan karena uangnya, tapi karena baunya. Percayalah.
kenalan dulu. Jadi saya tidak tipe yang kenalan dong. Minta nomornya apa OB gitu. Jadi kita ngobrol dulu sampai nemu klik gitu tadi sampai ping gitu. Saya bisa berbagi kebahagiaan dengan dia. Ngerti, oh senangnya itu saya langsung nyambung gitu. Itu langsung di hatinya gitu. Itu saya jamin dia nanti malam telepon saya kalau HP saya habis dia marah-marah. Nah itu udah lumayan. Karena istri saya teman dia SD. Teman dia SD. Oke, Mas Alfi. Ngomong SD ya. Saya teman SD-nya istrinya Pak Duda di SD Muhammadiyah Aceh. Nah, rumahnya dekat situ dulu ya, di situ. Itu yang ikut-ikut. SMP-nya kebetulan saya pengen agak merantau ke kota, jadi saya SMP 5 ya? SMP 5. SMP 5 itu SMP terbaik se-Jogja, musuh saya. Saya SMP 8. Tepuk tangan. Tutup sekarang, tutup tangan kalian. Enggak. Oke, teruskan Pak, SMA. SMA, ya saya sama sih dulu pengennya di SMA 3 gitu. Tapi ibu saya itu kan alumni SMA 1. SMA 1. Ya udah. Tapi kan dibawa ke SMA 1 ya, saya marah saya tetap SMA 1. Oke. SMA 1 SMA teladan ya, SMA-nya Bu Tini. Bu Tini tahu ya? Ada. Terus saya SMA 1. SMA 1 itu ya kayak gitu. Ya banyak belajar lah, sebetulnya juga enggak. Setelah masuk di situ itu juga banyak yang kacau. Nah itu kan di sana trennya itu kalau nggak terima di teknik itu udah aib lah. Nah dulu sama satu tuh jajaran kampus isi yang lama itu, jadi kalau saya itu ada di CNN. Jadi dada-dada itu ceng-cengan gitu, boleh kompos sekolah kalau gitu, gampang gitu. Ya kan santai ya, isi dan itu kan udah dari situ. Karena tapi kalau nggak keterima di teknik itu baik, kalau di SMA 1 ya udah sedang itu dulu. Teknik sipil. Oke, dekat dengan sipil. Teknik sipil. Cuma ternyata tidak sesuai dengan hati nurani gitu ya. Tidak sesuai dengan inilah. Nggak ini saya dikasih tugas gambar dan lain-lain itu, tapi kan nggak ada gambar dulu. Dari situ terus hitung-hitung. Oh sipil lah gitu ya. Nah, ternyata malah gambar dan macam-macam itu lah ujian nggak pernah selesai. Ya udah saya semester 1 aja kuliah, semester 2 saya udah nggak pernah masuk, main-main aja kalau di kampus ya, kalau ada olahraga ikut olahraga main-main. Cuma saya nggak pernah masuk. Udah terus ikut tes lagi, kita keterima di manajemen. Ya udah itu. Manajemen UGM. Bagi Anda kok UGM itu gampang banget kayaknya melejen kan? Saya masih jadi belum tentu keterima juga. Saya nggak suka UGM. Ini agak belum tentu keterima saya masuk. Nah itu. Apakah bagi Anda UGM itu kayak cuma membau-bauin diri Anda gitu? Bisa banget gitu ya? Oke. Ya. Ya. Akhirnya manajemen UGM. Nah itu udah kuliah juga. Nah ini tentu ya kuliah juga jarang. Hanya kantor-kantor aja dan tertarik bisnis zaman dulu teman-teman di apa ya dulu internet cafe kalau Pamet namanya. Nah, jadi saya sama teman saya itu punya warnet di Jalan Kaluran. Di Jalan Kaluran punya warnet termasuk Pamet yang awal-awal dulu. Belum di Jogja tapi dapat itu karena baru tren, belum banyak apa namanya market belum banyak. Terus di situ kebetulan saya ada rumah, ada rumahnya ada buku itu, ya udah kita bikin di situ. Jadi tidak pernah pulang gitu waktu itu. Orang pergi ke pasar pagi aja, padahal paginya kuliah ya udah. Dan di situ belajar bisnis, akhirnya ya trennya makin melambat gitu. Internet kan makin murah, terus kemana-mana juga ada, di kampus juga sudah makin banyak. Akhirnya kan dari harganya itu makin turun ya, karena warnanya juga makin banyak. Terus ya aksesnya juga lebih gampang.
stamina. Harga per jamnya itu akhirnya dulu dari awal itu bisa dulu lumayan dulu zaman itu per bulan itu kita bisa bersih sekitar 30 juta atau 90 berapa itu bagi mahasiswa berapa itu lumayan itu nah itu kita dulu apa namanya jalan berapa tahun jadi 3 tahun yang lambat akhirnya kita beralih jadi toko komputer. Sekarang masih ada saya ada Padra jalan Padra itu juga dulu saya tempat kita tutupan kayak gitu nggak bisa apa namanya nggak bisa cas terus kan nah ya itu udah oke saya ingin bertanya tapi karena ini semakin akan jalan masih mau saya dilepas oke saya nyatetnya di sini ya oke kalau usah nggak apa-apa karena ini sudah mulai ngomongin uang ya kalau ngomongin uang itu harus relax kan oke silakan Mas saya mau berbicara oke saya pengen Mas Alfi ngasih insight ke teman-teman mahasiswa apakah berbisnis ketika kuliah itu worth it atau tidak dilakukan atau tidak ataukah ada solusi tengah jadi tetap mengikuti bisnis tapi tidak money related ya atau apa yang harus dihindari sehingga saya itu termasuk dulu pendesain distro yang produktif ya terutama anak UPN itu klien saya semua kaos yang bikin saya distronya yang bikin saya anak UI itu juga banyak saya terus lama-lama saya ditelepon bapaknya karena kesimpulannya sama sebenarnya mereka tidak butuh uang dia cuma butuh alasan ke orang tuanya bahwa dia dulu itu karena bisnis dong ya dan itu banyak ya Mas ya banyak itu alibi jadi dia sebenarnya sudah nggak mampu nggak suka dia cari alibi dan kekuatan dia memang uangnya bapaknya bikin ini terus dia terus deko terus alasannya bisnis sehingga dia nggak mau dikatakan nggak mampu bodoh itu nggak mampu tapi alasannya bisnis dan itu saya pasti yang disalahkan orang tuanya ya karena saya yang mensupport dia agar bisnis dan dia senang di situ tapi ujungnya itu dan bagi orang tuanya itu nggak ada nilainya karena orang tuanya nggak butuh uang karena masanya orang sekolah ya sekolah bisnis tapi ada juga pendapat lain bahwa bisnis itu diasah dari kecil nggak boleh tiba-tiba bisnis dia harus kenal dengan uang karena kalau beli bensin dua satunya dijual ke temannya lebih mahal itu ada orang yang kayak gitu itu anak saya kemarin udah mulai itu ya uang 75.000 gitu loh oh iya uang baru ya beli temannya 200.000 ya pusing ya oke Mas agak kesana lagi saya pengen membaui Anda oke ya apa Mas insight-nya tentang itu tentang mahasiswa depan Anda itu jenderalnya penggerak mahasiswa jadi dia bisa membawa kelas ini tidak lulus semua bisa tapi bisa menjadi sangat famous karena gerakan mahasiswa ya Mbak itu siapa namanya Mbak tolong senyum-senyum aja siapa namanya Mbak aslinya mana ya jadi tadi Mas Yuda nanya worth it apa enggak apa namanya bisnis ya belajar bisnis waktu kuliah kalau saya bilang sih worth it ya karena dari awal kita sudah bisa merasakan apalagi saya dulu kuliahnya manajemen walaupun enggak manajemen pun kalau memang apa namanya kita kan nggak mesti kuliahnya apa terus passionnya di apa belum tentu kuliahnya itu passionnya di situ kan kadang-kadang orang itu terus kerjanya apa itu juga nantinya apa kalau memang passionnya apa di waktu kuliah itu sudah ketemu ya udah kita lakukan aja misalnya bisnis ya kita belajar bisnis sesuai dengan kemampuan ya sesuai dengan kemampuan baik finansial waktunya dan apa namanya ini ya
momentumnya waktu itu ya. Karena kita bisa memupuk keahlian dari awal. Ada yang itu kalau kita start dari awal memupuk skill kita, nah itu kan kita udah nabung. Nanti keluar lulus itu kita sudah jam terbangnya juga cukup lumayan gitu ya. Untuk nanti apapun yang akan kita kerjakan. Karena walaupun bisnis itu gak jalan ya nantinya, tapi kita sudah punya pengalaman menghadapi orang, menghadapi konsumen, menghadapi vendor kita, menghadapi supplier kita, yang itu akan nanti sangat penting waktu kita masuk dunia pekerjaan. Nah, kalau banyak itu Mbak Citra tadi juga diperkirakan organisasi mahasiswa itu juga penting karena ya di sana kan dia belajar mengorganisasi orang gitu ya, untuk menggerakkan orang itu juga nggak mudah. Jadi juga memahami masing-masing orang ini seperti apa gitu ya kan, masing-masing individu itu kan isi kepala, isi hatinya kan beda-beda. Nah, dari awal kita sudah bisa memanage orang, memahami orang, bagaimana mengkolaborasikan masing-masing orang ini untuk sama-sama kita menggerakkan tujuannya sama. Dan mungkin di-link dengan kalau di kampus dengan Pak Bida, dengan pengurus universitas, nah itu akan mengasah kita ya. Nanti kalau sudah kerja kita juga akan menghadapi misalnya ke instansi, ke aparat, ke mana itu kita sudah paling nggak punya pengalaman di sana. Jadi yang itu kalau saya penting itu apanya sangat berguna untuk kegiatan baik bisnis atau organisasi di waktu kuliah. Cuma ya kalau bisa kuliahnya tetap diselesaikan. Nah, yang dihindari apa itu, Pak? Karena kita punya contoh yang bagus. Angkatan saya, Anda pasti tahu di kafe namanya Peta Umpar. Ya. Famous banget. Klien utamanya Jarum menangkap itu, bahkan kementerian dari kreatif itu menganggap dia ada think tank-nya. Tapi Anda harus tahu, Peta Umpar itu satu kelas yang lulus cuma satu, direkturnya itu. Lainnya itu semua. Karena lulus itu jadi direktur. Nah, dia lulus duluan tuh kok. Jadi kayak Citra itu dia lulus duluan. Lainnya menjadi anak buahnya dan nggak bisa lulus. Karena dikasih pekerjaan terus. Karena uang itu juga. Jadi ada dua, orang yang punya uang nggak punya waktu. Ya. Tapi ada juga orang yang membeli waktu dengan uang. Nah, Mas Alif itu saya yakin dia membeli waktu dengan uang dan dia mendapatkan lebih banyak uang karena itu. Makanya dia nggak mau gambar, dia nggak mau. Ya, nyuruh orang aja. Ya. Dan saya pengen dapat insight yang nggak boleh apa Mas kalau kuliah sambil berbisnis yang menghancurkan. Harusnya kuliah Ya, yang dihindari. Yang dihindari ya apa namanya? Sudah kita harus punya target sih. Apa namanya, kita tuh mau lulus berapa lama gitu. Dan berapa lama kalau sambil kegiatan itu ya. Oke lah, kita ada batas waktu itu sekarang itu ada ya? Berapa semester itu? Ini kita dua tahun pertama itu yang terancam dia udah 10. Jadi baru masuk udah langsung dia 10 gitu. Dan di kafe juga beda ya, ya. Tidak terlalu gitu ya, paling kan teman saya ada 6 tahun, 7 tahun lulus dia sampai nih dari 2 tahun dia kegiatan kerja lulus. Nanti kita 7 tahun kena DO lagi. Tapi kampus itu karena kita akreditasinya unggul, nanti kita harus meluluskan minimal 70%. Jadi kalau kurang dari 70% akreditasi kita langsung turun. Jadi Anda lulus waktu akreditasi naik itu ada unggul gitu, lulus dari kampus yang unggul, sehingga nanti kalau Anda apply pekerjaan itu user itu membaca itu. Oh, nilai A Anda itu berbeda dengan nilai perguruan tinggi yang akreditasinya B. Bahkan nilai C Anda dengan yang A dari akreditasinya C itu tidak beda atau B. Karena kita unggul ya. Makanya menggunakan kesempatan itu. Kalau itu tetap harus teman-teman juga harus manage waktu, manajemen waktunya. Jadi kita tetap berkegiatan, tetap bisnis, tapi kan ya sebagai mahasiswa kan kita ada target waktu tadi ya. Kecuali ini kan tidak menurut kemungkinan juga yang jadi bisnis atau yang jadi ini tuh udah mantep banget gitu loh. Ya. Itu aku orang biasa. Tapi itu harus yakin benar ya, apa namanya, ini
memang jantungan hidup atau apa ya, ya sesuatu yang sangat passionnya di situ ya, dan dia hobi di situ ya. Klik gitu ya. Itu kan itu juga momentum juga Pak. Ya. Kalau itu nggak dipelihara juga akan lepas juga. Tapi kan momentumnya lagi bagus-bagusnya ya. Jadi pun kita harus mengambil pilihan ya memang ya itu pilihan kalau memang mau menseriusi di bisnisnya atau kegiatannya ya konsekuensinya kuliahnya akan mendatang. Tapi kalau bisa manage ya sama-sama jalan itu lebih bagus karena memang ya agak susah juga memang. Oke, setelah di manajemen lulus Mas. Lulus. Oke. Lulus 5 tahun. 5 tahun. Oke, Pak. Banyak orang di Bonbin. Oke. 5 tahun. Anak-anak ini nggak tahu Bonbin. Nggak tahu ya? Bonbin mungkin nggak tahu ya? Tahu ya? Binatang. Oke, tahu. Tidak dibuka. Pernah ke Bonbin? Tapi Bonbin ada binatangnya sudah boneka, bukan zaman kita. Ya. Kalau di zaman kita Bonbin itu yang jajan benar-benar makhluk Bonbin ya dulu ya. Ya. Jadi mungkin sudah jinak-jinak. Ya. Ya, dulu Bonbin itu adalah kampus yang identik dengan orang-orang kiri, di mana gagasan-gagasan untuk pemberontak itu besar karena kita hidup di era rezim Orde Baru. Jadi kadang-kadang kita makan di Bonbin itu sampai kita tuh serse intel itu biasa. Ya, ya Itu dulu kantin, semacam tempat kantin gitu di dekat kampusnya sastra, ekonomi, psikologi, sospol dan sosok. Jadi kalau nongkrong gitu ketemu banyak orang sastra yang ajaib itu terus itu makanya dinamakan Bonbin karena macam-macam sepi datang di situ. Dan dulu banyak anak-anak isi itu yang double kuliah di sana. Oh ya, Ya kayak Hanura, terus Agung Mulia itu di sana. Dia sekarang punya Kedai Kebun Forum itu kuliah 2. Dulu banyak yang kuliah 2. Ya, karena ya itu kayak Mas Alfi itu juga dia punya melihat potensi, tapi juga passionnya itu bercabang. Tapi ada juga yang bisa ngebiar itu menjadi value tersendiri. Oke, Mas Alfi, terus setelah lulus kemana? Lulus kebetulan kan ya keluarga saya itu kan keluarga dari dulu itu wirausahawan gitu. Jadi dari awal dari tani dari lahir dan tengah itu udah ketemunya udah sampai bisnis gitu. Ya mau bukan mau ya. Jadi ketertarikan itu tetap ke bisnis. Cuma apa namanya? Saya sempat kuliah lagi. Sambil S2 S2 di Stirling dulu. Apa? UK. UK itu apa? Oh, jauh banget. Dulu pengennya sambil nonton bola. Dapat di sana setahun. Terus apa namanya? Di situ ya udah berwirausaha. Lulus Mas? Wow. Lulus. Berarti kalau lulus gambarnya gini ya? Gini ya? Ya. Nah, gini. Kalau nggak lulus gambarnya gini toh? Lulus gitu. Oke, lulus. Oke. Sekarang saya tanya untuk adik-adik ini, Anda kan perusahaan. Gimana triknya mahasiswa itu kalau minta sponsor lolos? Nah, itu coba aja. Oke, Mbak Yayu sini dulu. Aduh, banyak. Kan banyak kan sebetulnya. Mbak Yayu sini, Mas, bentar Mas. Kita Ya. tuh selalu sukses gitu. Nah, Jadi kalau nggak berdiri dulu. Kalau kita memasukkan sponsor, itu rata-rata tuh lancar. Ya nggak dibalas dan nggak dapat sponsor. Itu bagaimana sih membunyikan sponsor itu sehingga dapat? Walaupun kita ada tuh nanti kalau Mbak Yahya turun baru dapat gitu. Tapi kalau mahasiswa itu ya mungkin kasarannya Pak minta sponsor apa produknya ini. Ya ini tuh nggak berdenyut, dia sendiri juga
tidak bisa mengharuskan orang itu. Ini kalau momentumnya nggak kamu beli, nggak kamu sponsori, perusahaan bapak tidak on-demand gitu ya, mama gitu. Tapi kalau beliau itu bisa. Nah, saya pengen tahu dari pengusaha, kalau lihat kok mahasiswa bawa map gitu tuh langsung sebel, apa langsung wah apa ini deh atau ini paling sponsor. Nah, gimana kalau jenengan dan sebaiknya bagaimana? Tolong dekat sama yang berjilbab itu. Karena dia besok akan menyebar mahasiswa itu selama 1 tahun tuh kita punya hajat besar sebagai tuan rumah pertemuan mahasiswa desainer interior se-Indonesia. Jadi akan ada 37 atau 27 ya? Citra berapa? 32 perguruan tinggi interior itu akan kumpul di sini. Nah, silakan Pak. Kalau kemarin jadi gimana ya? Rata-rata pengalamannya yang dapat bagaimana, yang gagal? Kalau yang gagal sih sekarang cenderung menyoroti yang gagal itu pertama waktunya kurang. Artinya berarti pendekatan karena personal approach itu penting. Menurut saya personal approach penting dan buat saya investasi yang paling besar itu menurut saya mungkin beberapa orang investasi emas, tanah atau rumah, properti dan sebagainya. Tapi bagi saya investasi utama adalah manusia. Makanya saya jarak di rumah, public life saya tinggi, saya berinvestasi dengan orang. Artinya membangun jejaring itu sangat banyak, sebanyak mungkin. Dan saya jarang punya uang. Karena apa? Saya sering raktir orang. Ayo ngajak ngopi, ayo ngopi yuk mas, gitu kan? Ngopi yuk mas. Di situ saya bangun jejaring, gitu kan? Tapi ya kan namanya itu berguna juga. Jadi ketika kemarin patio, itu hampir semuanya jejaring saya. Dan saya bisa legal pro bono. Pro bono itu tidak digaji. Tidak digaji. Mereka juga terima mau bantu saya karena saya mau bantu mereka di awal. Jadi itu investasi saya berbuah hasil untuk kita. Seperti itu kurang lebih sebenarnya. Nah, ya karena saya nggak punya uang cukup banyak untuk bisa membeli tanah rumah dan lain sebagainya. Saya belum. Ya. Mereka teman-teman saya, senior saya yang akhirnya bisa memberikan banyak sumbangsi untuk kita. Itu yang pertama, jejaring awal agar sponsorship kita bisa go. Jadi dari kedekatan, jadi personal approach meskipun memang kita belum kenal, ya oke nggak masalah, tapi pendekatannya harus pelan-pelan. Kita harus tahu dulu, misalnya dia sukanya apa, jadi pendekatannya luas aja. Jangan yang terlalu formal juga ya. Jadi itu menurut saya sih. Berapa waktu? Untuk apa? Untuk bisa Dapat sponsorship itu. Kalau dari nol, mungkin bisa lah setengah tahun itu tuh paling cepat ya. Oke, setengah tahun gitu. Setengah tahun paling Ya. cepat gitu. Oke. Tapi pendekatannya itu sebelum 6 bulan itu jadi ke belakang. Oke. Jadi mulai dari korespondensi awal, kemudian kita sering main, datang ke acara-acaranya dia, notis sama dia. Ya. Kayak orang kondangan gitu ya. Iya. Berbalas pantun gitu ya. Iya, gitu. Pokoknya itu notis dulu sama Ya. orang. Cari yang paling cakep yang mana. Ya. Oke. Apakah kalau ada yang ditolak itu punya kans lagi untuk di follow up ulang, di telepon ulang? Itu ya. Bisa banget. Ya. Bisa. Karena kita kan juga harus evaluasi, oh mungkin kita ada yang keliru nih, ada yang keliru Ya. di kita gitu kan. Atau lainnya atau kan. Oke. Seperti itu. Ada lainnya? Yang ini sebetulnya apa ya? Soft skill sih. Ya. Soft skill. Jadi memang tidak diajarkan dimanapun, hanya bisa dengan pengalaman. Oke. Pengalamannya gagal nggak masalah, coba lagi. Ya. Jadi lebih ke kita juga gimana cara ngajeni itu apa? Merespon
respect, menghargai. dengan orang itu sangat penting. Yeah. Itu sangat penting karena itu akan berdampak kerjasama. Oke, dan kemarin saya lihat di Spatio itu dia cukup tough gitu ya. Kelihatan bahwa ada potensi gagal gitu, tapi dia jalan terus dan akhirnya berhasil. Karena saya yakin kalau ada Bu Ruby, Bu Yayu ini, semuanya itu ada yang dipegangin, ada maminya gitu loh. Ada apa-apa tuh ke sana. Dan pengasuhan itu penting ya, pengasuhan itu penting. Kalau Anda sudah yakin dengan seseorang, ya jangan diganggu. Tinggal support beliau. Ya, support beliau itu yakinkan semua diarahkan. Nanti akan begitu. Jadi jangan ini baru jadi gitu, terus kita ngerecokin itu juga nggak pas gitu. Biarkan aja sampai dia ngomong aku butuh bantuan nih. Nah, baru itu momentum juga penting ya. Jadi kalau Anda percaya dengan orang ini untuk deliver proposal gitu, ya pastikan dia sampai gitu ya. Karena ini butuh proses tadi, butuh proses. Kadang-kadang kan kita proposalnya karena ini butuh uang banyak, proposalnya banyak, tapi disebar satu-satu gitu dan dibiarin sehingga nggak ada yang dapat. Semakin banyak yang nggak dapat, dia semakin stres, semakin nggak pede gitu ya. Dan saya lihat yang Spatio itu termasuk sukses karena dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan karena saya waktu itu belum kaprodi, jadi saya ngerti batasan dan kemampuan saya. Pokoknya kalau ada apa-apa hubungi saya, ya saya di sini di pihakmu, ya. Tapi yang ini jalankan dulu, biar kita bisa evaluasi. Dan itu menurut saya malah menjadi karakter kuat dari Spatio itu dan dia cukup sukses. Oke, applause untuk Mbak Yayu. Sekarang kita ke calon sponsor dan donatur kita. Oke, perasaannya yang senang itu kalau didatangi sponsor itu seperti apa? Apakah proposalnya kayak jamu gitu ya? Apa-apa? Ingat ya, kebanyakan proposal itu berhenti di pos satpam. Oke. Jadi gini, kita ngasih proposal itu juga jangan asal ngasih ke orang ya, random gitu ya. Kita harus punya bank data dulu paling tidak acaranya apa ya, acaranya apa, terus kira-kira siapa sih yang punya relevansi dengan acara ini. Misalnya acara anak-anak gitu, anak-anak TK dimasukkan ke pabrik rokok itu kan ya nggak mungkin diterima. Cara kebijakan juga akan ini ya diterima. Jadi masukkan ke misalnya usada seperti itu. Kalau acaranya mahasiswa desain interior ya. Kalau itu ya mahasiswa ya yang berhubungan dengan desain interior. Ya. Mungkin ke majalah yang berhubungan dengan desain, mungkin ke apa namanya perusahaan vendor material juga bisa, terus ke apa namanya misalnya dulu punya alumni itu kan sudah ada yang jadi ya, gitu ya. Jadi orang punya banyak ya itu kan ditebak ya, ditebak. Punya usaha apa ya kira-kira dia juga alumni ya itu gitu. Jadi yang kita relevansi gitu. Kita punya catatan ya Teh Yayu ya. Kita punya alumni yang sangat kaya dan dia ditembak terus. Tapi suat. Keluar terus dan kesimpulannya dia kampus nulis terus. Nah, itu jadi catatan ya karena akhirnya semua itu ke dia loh. Nah, sehingga malah dia lama-lama terus ilfil. Ya, itu karena mungkin kita nggak tahu ya, lupa berterima kasih, benefitnya tidak muncul, eksistensi dia tidak muncul, sehingga beberapa alumni itu komentarnya agak nggak enak. Nah, itu karena mungkin kita juga alumninya yang sukses itu terbatas atau gapnya itu terlalu tinggi. Nah, itu menyebar pendidikan itu bagaimana? Ya kita di tempat kerja. Jadi ya, kita harus punya apa namanya bank data ya, bank informasi ya, yang apa namanya. Pertama kegiatannya apa dulu, ya relevansinya itu dengan siapa, gitu. Pihak-pihak mana yang relevan dengan kegiatan ini. Nah itu ya apa namanya itu perlu
peluangnya akan lebih besar daripada yang sama sekali tidak ada hubungannya untuk yang tadi, baik itu karena bisnisnya ataupun karena ada restriksi karena kebijakan perusahaan tidak memungkinkan dia untuk memberikan gitu. Misalnya sudah ada kaitan secara emosional mungkin ya, karena kayak ini terus SMA aku gitu ya sekarang itu dia minta ke saya gitu, nah terus apa rokok gitu, itu bahasanya kan nggak mungkin ya. Nah itu kan saya pengen kasih gitu, tapi kan nggak mungkin ya tak kasih, cuma jadinya kan tidak akan terlalu besar kalau tidak ngasihkan perusahaan gitu ya. Perusahaan kan mungkin nominalnya dari lebih besar. Nah jadi kita memang harus nyari sponsor yang kira-kira relevan dengan kegiatan kita. Syukur-syukur itu punya hubungan secara emosional dengan kampus misalnya, atau dengan orang-orang yang berkegiatan, misalnya relasi, kita punya relasi, punya saudara, mungkin yang itu mungkin lebih gampang untuk kita mintai bantuan daripada kita nggak kenal sama sekali. Jadi bisa dari situ, bisa yang punya kegiatan atau bisnis yang relevan atau punya keterkaitan emosional dengan institusinya ya, atau punya kedekatan secara relation atau apa dengan person-personnya. Jadi mungkin ada saudara yang menjabat di bidang apa, kalau itu kan dia tadi ya, dia kan bisa kasih siapa, kasih siapa. Oke, Mas Alfi, kita agak ke tengah. Jadi kebetulan kita tuh punyanya saudara tiri, Mas. Jadi agak ngar itu enggak begitu banyak ya. Nah, kalau Mas Alfi itu punya perusahaan rokok, jadi perusahaan pengiriman rokok banyak. Gapnya itu kalau saya dulu sering jadi panitia rokok Sampurna ML Jazz itu di kedokteran UGM. Ya bisa masuk kampus UGM. Bisa. Nah, karena 18 plus kok. Terusan 18 plus. Nah, kalau regulasi di kampus tuh kita tuh kalau sponsor rokok bisa nggak ya? Rokok tuh sponsor rokok masuk ke kampus. Itu yang katanya nggak boleh. Nah, dalam bentuk apa dia bisa masuk kampus? CSR rokok. Ya nggak bisa, secara aturan sudah, khususnya Sampurna ya, dia kan afiliasinya sama Pilporis, perusahaan Amerika yang listing di bursa dan tempat itu dia akan strict sekali dengan aturan-aturan seperti itu. Jadi kalau pemerintah nggak membolehkan atau secara tidak membolehkan, ya dia nggak berani dalam bentuk apapun. Yang punya dia nggak akan berani. Jadi seperti itu. Sekarang kan musik sekarang kan juga kurangi. Dulu kan ini sponsor itu paling besar rokok. Karena pemerintah sendiri aturannya kan sudah terganti. Karena rokok itu produk yang omnibus, dilarang. Pajaknya paling tinggi. Jadi kalau kita beli rokok ML itu katanya harganya 24.000. Harga rokoknya itu sebenarnya cuma 3.000 sampai 5.000 katanya. Lainnya pajak semuanya. Iya, pajak itu berapa persen? 10 ya? 10. Ngerti nggak ya? Ya, kita menutup rokok. Di bandrolnya atau di kita cukainya itu kan perbatasan berapa kan ada? Iya. Itu kan tinggi banget sih. Dan saya pernah jadi juri Sampurna bantu ibu jualan itu kan ada SR. Itu saya 5 tahun Mas. Bantu mereka membangun ibu-ibu dari warung tradisional yang dulu banyak sampo, saset-saset jadi kayak ini market karena SRT Sampurna Retail Communication karena waktu itu Pilporis menganggap musuh terbesar mereka adalah Indomaret. Nah, kenapa begitu? Karena di Indomaret itu bayarnya tempo dan harganya murah. Jadi kalau ibu-ibu warung mbok ini beli itu cash. Tapi kalau beli Indomaret itu temponya bisa 3 bulan. Dan dia minta
untuk majang di situ tuh sampai 16 M di Indomaret. Ya, jadi dia bayar seluruh Indomaret itu 16 M untuk meletakkan gitu. Nah itu harus display, karena kalau itu harus sampono di mall itu, di Carrefour itu, dia harus bayar itu. Dan kalau telat 1 hari, Pak Alfi rokokmu di sini nggak ada, dia full. Berjalan 1 hari, per hari dia kena 500.000 karena tidak memenuhi stok di situ. Jadi dia kalau ke bisnis yang besar kayak Indomaret, Carrefour dan sebagainya, perusahaan rokok itu hanya rugi karena dia tidak dapat benefit, tapi dia menjadi sangat rugi kalau brandnya tidak ada di situ. Rokokmu rokok apa? Memang nggak bagi Indomaret. Lama-lama kenal dan nggak laku. Nah makanya dia berpihak ke ibu-ibu yang mbok-mbok itu, terus dibikin rapi. Memang pendapatannya menjadi besar karena kembali lagi space planning. Ya, jadi kalau Anda menaruh semuanya permen di depan itu penuh, tapi nilainya satu warung itu mungkin nggak sampai 15 juta. Tapi kalau ditata kayak Indomaret itu bisa isi 60 juta. Artinya kalau Anda laku cepat banget. Dan waktu itu saya mau jadi juri karena yang menang juara 1 sampai 20 itu anaknya dapat beasiswa sampai kuliah. Ya, jadi yang mau saya itu cuma itu aja. Terus saya juga mengharuskan ada 18 plus itu, dan saya tidak akan memenangkan yang di depan sekolah. Depan sekolah saya tidak akan memenangkan. Terus ya nggak jual miras gitu. Karena waktu itu saya didesak terus harus jadi. Akhirnya saya menjalani 5 tahun sampai ke Jawa Tengah sih, nilai Jawa Tengah. Dan yang bikin saya nggak tahan makan. Jadi dia makan tuh bisa 3 kali 4 kali, dan makannya harus enak. Kalau bos-bos main itu harus enak, dan dia nggak mau makan yang 200.000, yang sekali makan 2 juta karena cuma ganti kantor. Wah itu saya perutnya tuh kaget gitu. Kaget gitu. Jadi kangen maskur gitu ya. Kayak gitu. Lah apakah sampai sekarang bentuk-bentuk slot kayak Sampurna Retail Competition lomba mendesain toko-toko itu nggak bisa dimasukkan ke mahasiswa? Mama Citra CS ini membuat sayembara perguruan tinggi se-Indonesia itu desain untuk warung bongbong yang sehingga nanti bisa masuk ke situ, karena SRC itu saya lihat masuk ke situ. Ya, cuma sekarang itu memang secara kebijakan kan nggak boleh kampus, kampus tidak siswa segala macam kan agak susah juga. Ya, tapi Sampurna punya Sampurna Foundation juga. Jadi memang agak susah sih kalau dari perusahaan rokok itu masuk ke kampus itu ya. Nggak tahu ya kalau kayak Jarum, Garam, Jarum kan kayaknya lebih nyantai ya. Karena dia tidak terafiliasi. Nggak terafiliasi dengan asing. Kalau Sampurna dengan Philip Morris itu tetap. Jadi kayak tadi 18 tahun ke atas itu juga strict banget. Misalnya di pabrik pun pekerjaannya harus 18 tahun ke atas. Kalau dia lebih di bawah itu kita yang sanksi lah. Terus pabrik itu juga nggak boleh ke sekolah, kita pasang banner itu nggak boleh. Mas Alwi sekarang membawa berapa karyawan? Saya di bawah 1.200. Kalau di Jogja? Sebenarnya nggak langsung ya, 1.000-an. Dulu kok bisa masuk ke itu kan, ini akhir-akhir kok, bisnis yang akhir-akhir. 2007. Sebelumnya apa yang menarik ke sana? Ini tadi ngomong apa? Yang masalah networking tadi ya. Itu gimana kita membangun network jaringan, investasi jaringan. Ya itu kan dulu yang Sampurna itu juga karena jaringan pertemanan aja. Jadi kita punya ya itu ada yang nyari partner gitu. Kita namanya mitra produksi sigaret Sampurna. Itu di Jogja sudah ada sebenarnya. Nah, itu salah satunya dulu yang ngajak itu yang sudah punya. Nah, itu karena pertemanan aja, terus apa namanya? Sudah saya waktu itu apa namanya? Cari kan di kita cari yang mobil, itu apa namanya? Di situ. Oke. Jadi intinya dari Sekarang kita kembali ke
ke interior mas, ke interior ya. Kalau ke interior menurut Mas Alfi ya, kan temennya banyak pengusaha properti dan sebagainya ya, hotel dan sebagainya ya. Ya. Ini kopi sebuah. Dia ini juga punya kopi, punya perusahaan. Kalau ini bisa sendiri. Bis ya, bisnya Dulu. Ini kan semua kopi. Kopi juga punya. Belum punya perusahaan sepak bola belum. Nanti yang keras. Mudah-mudahan nanti. Gak pengen juga nanti. Nah, tetap gitu. Dulu punya warung kopi. Oke. Ya. Sekarang saya tentang desain mas. Apakah Mas Alfi itu melihat desain itu sebagai investasi atau sebenarnya orang desain itu bagaimana berhubungan dengan orang yang punya uang? Kan mereka tuh sebenarnya kan kayak kucing dengan tikus, yang satunya dari mereka membutuhkan. Ya, jadi desainer itu pasti pengennya dibayar, ya. Pengusaha juga pengennya nggak bayar, tapi karena paksaan dari regulasi akhirnya mereka ketemu di tengah-tengah. Tapi tetap ada kemungkinan tidak bayar itu ada. Dan kemungkinan kita juga nggak mengerjakan juga. Jadi terima uangnya nggak mengerjakan aja. Namanya buat prestasi. Dan kalau kita kena buat prestasi, itu tuh hukumnya tuh banyak ke kita. Jadi kalau kamu tidak selesai dalam waktu ini, hukum yang namanya uang dan waktu itu langsung berjalan. Namanya penalti sepermil. Jadi 1/1000 per hari. Jadi umpama proyek Anda dengan Pak Alfi itu 1 M gitu ya. Anda terlambat, umpama ini tanggal berapa? 10 November ya. 10 November 2022 Anda nggak jadi. Besok pagi Anda langsung dapat 1/1000 kali 1 M per hari. Anda terdendanya terus. Jadi Anda terus aku pusing mikir itu nyantai dulu. Besok 1/1000 tambah terus begitu sampai Anda utang dan pilot, dan kalau Anda tidak bisa mengembalikan, Anda akan diproses sesuai hukum, termasuk salah satu di penjara. Dong ya. Jadi ada klausal yang kita juga bisa berprestasi, jadi nggak berprestasi, nggak sesuai yang dijanjikan, ya itu bisa. Dan itu ada kontrak kerjasama. Ya, jadi kemarin kan kebetulan ini saya lagi sama temen itu di rumah sakit di Bali. Ini rumah sakit. Dari Kita tuh dokter-dokteran ya kayak bikin rumah sakit. Oke. terus sudah rapat dari rumah sakit. Enggak ya itu. Ya. Sekarang Rumah rumah sakit sakit apa mas? Rumah sakit di Bali. kemarin. Jadi kebetulan sekarang Pak kemarin tahap apa namanya perencanaan ya, perencanaan itu saya tadi apa namanya kan bilik sama arsiteknya sama rencana EP, rencana struktur dan lain-lain. Itu masih berjalan. Desainernya belum seperti apa namanya mungkin bulan depan ya, mulai Desember. Nah itu ya memang kita ada kontrak ya, ada kontrak jadwal waktunya, skop pekerjaannya, kemudian biayanya, apa namanya, ya itu di sana klausulnya harus ada, klausulnya harus ada. Setelah sudah ada template-nya ya, seperti itu sudah ada template-nya, yang semua apa namanya mungkin kedua belah pihak sudah tahu. Cuma mungkin ada hal khusus yang permintaan khusus dari biasanya sih dari kliennya ya, ada pasal khusus apa tertentu yang dimasukkan. Jadi intinya semua mengacu ke sana ya, mengacu ke sana, baik apa namanya jangka waktunya, kemudian apa klausul yang dijanjikan, misalnya juga revisi berkali, terus meternya berapa, sampai gambar, kalau arsitek kalau sampai di dan macam mungkin kalau desain juga Kalau desain belum ya? belum. Berarti arsitek dulu. Ini
Kan harus tahu ruangannya dulu Pak. Keran itu duluan kerannya atau duluan dalamnya? Siput. Duluan luarnya. Ada yang setuju duluan siputnya? Siput kan? Siputnya. Betul. Snail. Nah, ini tuh duluan ininya, ya. Snail ini atau duluan ininya? Siputnya. Duluan snail, yakin? Snail ini kalau dia sudah besar, ini nggak tambah besar ya? Dia keluar, ganti yang lebih besar dia, yang bentuknya minimalis. Kalau itu artinya itunya begini ya, mulai berhantu ya. Oke, dia mulai di sini, ya. Oke, ini ternyata ganti tuh. Itu ada laporan propertinya. Nah, kira-kira menurut Anda yang benar yang mana? Nah, interior itu duluan daripada arsitek apa arsitek duluan daripada interior? Karena kalau dulu Iya, dulu arsitek karena kita juga harus tahu bangunan seperti apa. Terus nanti baru dari sana, oh ini misalnya taruh sini, ini bednya taruh sini, apa? Ini taruh sini ya. Oke, sekarang kita Biasanya gitu nih. kalau Mas Afi beli baju itu beli baju dulu apa ukur badannya? Ukur dulu. Berarti badannya dulu. Bukan bajunya. Berarti kan pasti Ya, jadi rumah sakit untuk memadai 5 orang gitu ya. Berarti kan harus ada bed ini sehingga ruangannya itu 4x3. Bukan ada, ini adanya ruangannya 2x2. Jadi pasiennya tidurnya miring. Nah, masalahnya kan itu disesuaikan dengan luas bangunan, luas tanahnya juga. Nah, oke, pertanyaannya Luas tanah dan bentuk tanah. jadi dia dari space planning juga tanahnya begini ya. Nah, itu kan layout bangunannya kan harus misalnya kalau rumah sakit itu ada hitung-hitungannya kan. Jadi rumah sakit itu itu minimal 60 bed, itu namanya bed ya, tempat tidur. Nah, satu bed itu ada secara aturan dari Dinkes itu ada, jadi satu bed itu minimal ruangannya harus berapa. Jadi kalau satu ruang ya ini kalau ngomong BPJS sebenarnya satu ruangan yang untuk 4 orang gitu ya. Berarti ruangan itu dengan 4 bed luas ruangan itu harus berapa itu dalam bentuk. Kalau yang VIP itu beda yang juga. Nah kalau itu kan nanti jadi dari sana Nih, dengarkan nih BPJS lepasnya itu harus sesuaikan. ya, BPJS sama VIP. Nah ini sebenarnya kita sedang ngomong orang. Ya. Sedang ngomong orang. Sebenarnya kan sebenarnya ke orang lagi. Ya. Kalau ini orangnya bikin VIP, jadi ini mungkin juga jadi masalah. Kan kalau BPJS bisa begitu lama-lama. Ya. Padahal seorang bisnis itu sebenarnya dia tidak begitu peduli dengan ruang, juga tidak peduli dengan orang, tapi dia kan akan mendapatkan dari dia memberikan fasilitas itu kan dia akan identik dengan benefit ya, profit ya, profit. Nah, sebenarnya kan lompatan ininya itu cuma dia memberikan rumah. Ya ujung-ujungnya kan kalau contoh saya kan tetap profit yaitu pun didapat dari muter-muter itu dia tetap profit. Kalau memang dia caranya bisnis ya, tapi kalau sosial trainer ya bisa lagi kan. Tapi kalau kita mau bisnis murni yang memang rumah sakit swasta yang memang tujuannya pelayanan kesehatannya untuk mendapatkan keuntungan ya
Ya kan beda dengan rumah sakit pemerintah misalnya, dia kan tidak terlalu mementingkan COVID karena dia pelayanan pada umum, walaupun memang kalau nggak ada COVID dia nggak jalan juga kan. Semuanya kan harus pengembangan perawatan dan lain-lain juga. Sekarang saya ingin tahu kalau desainer rumah sakit satu nama Mas, 1, 2, 3. Kalau yang terkenal Pak Adian, Itu desain arsitek ya? desainer ya. Pak Adian. Pak Adi UGM itu memang spesialis rumah sakit. Dia mengerjakan rumah sakit sendiri, dia siapa lagi ya? Nah, jadi ya mungkin dia membangun reputasinya dari situ, jadi skillnya apa senjata terbangun. Jadi dia sudah isinya tentang rumah sakit itu dia sudah keluarnya mobil. Ini mobilnya ini waktunya sudah otomatis gitu. Jadi kayak kamu dia bikin feature set untuk Mbak Piro udah langsung keluar. Ya, cuma ya tarifnya Mahal. Ya. Kalau desainer interior untuk rumah sakit Mas? Belum lagi. Ya kemarin soalnya yang ngurus itu kan Mario. Ya. Dia yang udah biasa dalam rumah sakit, dia yang provide untuk desain arsitekturnya, KTP, struktur, kemudian nanti desain interiornya itu udah dia, timnya dia apa namanya, review aja barang-barang dan seperti ini tetap ada teknologi apa enggak memenuhi apa ekspektasi kita. Ya, teman-teman ini mungkin jadi perjuangan kita ya. Jadi di arsitek itu memang ada profesinya desain interior. Jadi anak arsitek itu mempelajari desain interior. Tapi karena desain interior itu membutuhkan seni sehingga dia lahir sendiri sebagai desain interior. Ya, makanya di mana-mana desain interior itu induknya pasti seni rupa, kayak desain seni rupa. Ya, itu karena muatan seninya tinggi. Clue-nya adalah kalau kamu mau jadi desain interior yang terpakai, kamu kekuatan seninya harus tinggi. Kalau enggak, Anda orang arsitek sudah bisa soalnya. Orang arsitek sudah bisa. Cuma bentuknya teknis itu dia bisa. Dan desain interior itu punya klausal di hukumnya ada di undang-undang desain interior Indonesia bahwa tampak bangunan itu adalah pekerjaan desain interior. Iya, karena wajah itu mencerminkan dalamnya. Jadi kalau Anda lihat ini, Anda bisa membayangkan dalamnya. Jadi hak pekerjaannya wajah bangunan itu pekerjaan orang interior. Karena orang arsitek itu tidak diajar tentang bendera. Benderanya diri, makanya dia bisa. Kalau di arsitek kan ngerti bahwa kalau mereka physically yang terbungkus supportingnya di teknik sipil. Ya. Cuma karena di teknik sipil itu hubungannya dengan nyawa dan hitung-hitungan sehingga dia selamat. Ya. Nah kalau kita itu hubungannya cuma dengan nyaman dan tidak nyaman. Nah, itu yang paling utama. Ya, makanya Anda harus punya kekuatan artistik yang membuat Anda itu menentukan hidup dan matinya. Makanya kenapa saya tertarik dengan rumah hantu ini karena hubungannya dengan nyawa. Tapi kalau rumah minimalis, enak, nyaman, bumi tidak mengharuskan. Jadi saya pengen jadi dokter rumah yang sakit. Ya, karena ya, tidak ada orang yang mau menghabiskan uangnya ke rumah sakit, tapi memaksa dia ke sana. Mau nggak mau, sehingga semakin orang kaya dia akan kontrol per 6 bulan, ya, untuk mengeluarkan uang kita. Dan kita sebenarnya harus punya cara agar orang itu terikat dengan kita, karena dia harus tahu bahwa rumah itu hubungannya dengan nyawa. Karena banyak juga rumah yang salah, seperti desain tadi menghasilkan kematian. Bunuh diri, perceraian, gagal usaha, itu karena desain rumah. Ya. Tadi kan ya rumah-rumah itu, ya. Nah, itu kan kecenderungannya kan dia bergaya aktif. Ya. Apa itu mungkin aktif itu yang juga seperti itu ya. Maksudnya ada energi tertentu ya. Karena langsung ada banyak tertentu. Ya. Dan Tuhan itu suka kita lebih nggak tahu. Saya tapi semua simbol itu kan punya makna. Ya. Padahal itu memang gaya. Iya, karena
dia punya pesona. Jadi, nah begini, semua sepakat, semua simbol punya makna. Ya, semua simbol punya makna. Karena kalau tidak punya makna ya, Anda pasti tidak terima simbol-simbol agama. Nah, di Adeko itu mungkin simbol-simbol yang dari makam Fir'aun itu mungkin punya makna tertentu yang kita nggak paham. Dianggapnya gambar-gambar lucu gitu ya.